Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round keempat bisa dipindahkan karena adanya perang Israel dan Iran. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi Piala Dunia antar klub sekarang diambil dari 5 tahun terakhir dan Eropa itu boleh kirim 16. Satu negara cuma 2. Jadi dari Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Prancis, sama Portugal. Bahkan sekarang Portugal itu di rank 7, Belanda yang rank 6. Tapi karena 5 tahun yang lalu mereka masih di rank 6, itu yang dibawa. If you want to send 12 yang terbaik, harusnya dari ranking dong, dari Eropa. Dan surprisingly, MU itu masuk di 12 besar. Sebenarnya gue juga kaget, kok bisa. Jadi untung juga MU nggak dikirim ya, ntar jadi babak belur. jangan seneng banget lo kayaknya. Jadi yang dikirim bukan 12 terbaik dari ranking, tapi 2 dari 6 negara. Which is gue bilang ini nggak, caranya itu nggak benar, nggak menarik. Can you imagine rank 1, rank 2 IPL, Liverpool, Barca enggak loh. Liverpool, Arsenal enggak dikirim. Oke. Juara La Liga enggak dikirim. Juara Serie A enggak dikirim. Napoli. Gimana mau menarik orang gitu loh. Jadi kalau gue bilang sistemnya harus diperbaiki. Cuman mereka berpikir kalau mereka berdasarkan ranking 1 sampai 12, kayaknya yang lain dibantai. Wong Auckland aja 10-0. Lawan dan kemarin City lawan Al Wydad kalau nggak salah 6-0. Jadi banyak sangat nggak berimbang ya. Sangat nggak berimbang. Dan tempat venue saya pikir ya, Amerika is not a good place for insane football. Loh. Few days ago, gue kan nggak nonton, tapi kan gue nggak bisa tidur subuh. You know that. Gue sambil nonton, gue lihat live score. Tiba-tiba interrupt. Pertandingan kok di-interrupt. Ternyata interruptnya karena kepanasan. Selalu kalau main di Amerika dong? Nggak tahu gue. Jadi sebenarnya gue yang tahu interrupt itu kalau hujan terlalu deras, lapangnya terlalu banyak. Piala Dunia Amerika terakhir ada interrupt, bro. Gitu. Iya, ada pertengahan tuh ada interval ngasih waktu mereka minum dan nyiram gitu. Kan mainnya kan summer. Oh iya, water break Water break. Ada. Iya, water break. Ini interrupt. Interrupt yang benar-benar durasinya bisa setengah jam lebih. Karena kepanasan. Sama kedua apa? Kesempatan untuk iklan masuk. Water break itu. Karena di NBA lebih lucu nih, bro. Karena begitu pentingnya iklan untuk revenue-nya mereka. Itu ada yang namanya TV timeout. Jadi kalau ada tim kedua pelatihnya nggak mau timeout, TV berhak lo minta timeout supaya iklannya bisa masuk, komersial breaknya bisa masuk. itu bukan pemainnya, tapi TV yang minta timeout. TV timeout. Karena begitu mereka memikirkan secara industri ya. Oleh karena itu kan di Amerika tuh olahraganya, sportnya sangat make money tuh. Jadi kita udah bahas kemarin kenapa bola itu nggak laku di Amerika karena nggak ada timeout. Oleh karena itu waktu Piala Dunia di Amerika terakhir dia paksa ada timeout, ada water break, ada TV timeout. Jadi kembali lagi ke sini, semoga nanti pas sistem gugur masuk 8 besar akan 4-5 hari lagi lah, atau 3-4 hari lagi akan lebih berkualitas. Betul. Akan lebih enak. Tapi ini mungkin satu catatan untuk FIFA ya ke depan gitu, untuk menentukan pesertanya siapa aja. Kalau ini kan nggak menarik banget, sangat tidak berimbang gitu kekuatannya. Kalau Piala Dunia kan berimbang karena kualifikasinya kan untuk Asia, untuk Afrika itu berat lah, untuk Amerika Latin berat lah. Dan main di 32 derajat atau berapa 30 derajat lebih yang panas banget. Amerika tuh kalau lagi summer gila itu. Gila banget. Gue pernah bulan Mei ke Orlando, gue kayak masuk neraka itu. Gila panasnya. Bener-bener edan panasnya itu. Kita jalannya aja susah. Apalagi karena kering ya. Ya kering. Itu yang nomor 2, situasi Amerika lagi tidak baik-baik saja. Ya hubungan Trump dengan imigran, banyak imigran
gelap diusir. Dan itu menimbulkan satu kebencian, banyak juga riot ya, banyak apa demo-demo. Jadi tidak kondusif orang untuk ke stadion, lengkap lah ini. Padahal mainnya juga di LA, itu kan di LA, bahkan sekarang merembet ke beberapa kota. Oh kan? iya. Nah, coach, ini gue lihat postingan lu tadi pagi tuh. Iya. Ini untuk putaran 4 nih, di mana Indonesia bermain di Arab Saudi dan Qatar. Atau Qatar. Nah, sekarang dengan adanya masalah konflik antara Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan Iran gitu. Dan Iran kan sekarang Qatar sudah no fly zone. Ya, jadi ini kalau berlangsung nih, kita nggak tahu berlangsung kapan. Ini tambah rame nih. Kenapa Soviet masuk, Turki ikut mengutuk, Cina udah ngirim peluru kendali, ya. Jadi menurut saya kalau ini keterusan nih perang no fly zone atau jangan no fly zone dong. Keamanan Qatar itu sendiri kan dia dilewatin. Jadi peluru kendali itu berseliweran tuh di atas itu. Apa kabar itu nanti kita putaran 4 di mana Indonesia akan bermain di sana? Pasti dipindah. Dipindah lah. Cuman gini, pindah is not an issue. Ya. Oke, AFC tinggal bilang, oke, kita main di Indonesia dong. Jangan Indonesia lah, enggak. Netral aja. Bilang aja di Jepang atau Korea. Oke, yang netral negara yang udah lolos. Oke. Tapi Qatar ini kan peserta juga. Ya. Saudi peserta juga. Gimana dia mau terbang? UAE peserta juga. Iya. Gimana mereka mau terbang ke sana? Kalau kita kan 6 dari peserta ini, 5-nya Timur Tengah. Iya. Yang bukan kan cuma Indonesia. Iya. Mestinya ke Indonesia. Oman gue nggak tahu seperti apa dan cuman even kalau sana di Indonesia, asumsi di Indonesia, mereka dari terbang ke Indonesia pun nggak bisa. Nggak bisa. Si Irak, Qatar sama UAE nggak bisa gimana? Kecuali dia pakai pesawat China yang anti radar itu, kan tahu-tahu Cina udah ngirim peluru kendali ke Iran gitu. Atau 2 bulan sebelumnya naik kapal. Di sini kelelahan atau gendut-gendut nggak bisa latihan. Jadi untuk gue sih, gue juga kaget waktu makanya gue posting karena gue kaget, jangan-jangan AFC yang jahat ini kena karma ntar. Itu kan permainan mereka kan gila. Cuman semoga perang ini nggak sejauh itulah. Iyalah, karena harapan kita bersama. Iya, parah banget lah. Tapi kalian ini begitu kemarin Donald Trump konyol menurut orang ya, tanpa persetujuan Senat dan ngebom. Dan itu salah, coach. Lokasinya itu salah. Jadi nuklir itu nggak di situ. Soalnya kalau dia berhasil ini, pasti nuklirnya radiasi kemana-mana nggak ada. Nggak ada. Iya. Atau udah dipindahin. Jadi konyol lah. Juga, jadi kita berharap sebagai warga dunia tidak terjadi. Iya, betul. Dan harga minyak udah naik loh. Karena Iran mengunci Hormuz. Iya. Iya gitu. Artinya kapal-kapal itu nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Jadi harga minyak udah naik. 30% supply gas minyak dari sana. Nah, apalagi kalau berlangsung terus, di mana Amerika kan konyol, coach. Dia udah melarang berapa negara untuk masuk ke Amerika. Ini juga masalah. Nah, gimana itu? Ini juga masalah. Jadi sekarang itu 12 negara dilarang. Dia tambah lagi. Ditambah kemungkinan besar 32-34. Sebagian peserta loh, termasuk Sebagian Iran. peserta, termasuk Iran. Iran tuh kan great contender tuh. Iya, pertanyaan gue sekarang, kalau mereka nggak boleh masuk, itu mungkin dari 48 peserta mungkin sisa 35 atau 38. Mainnya Meksiko Kanada aja semua. Ya nggak mungkin. Iya, lo mungkin aja dong. Ya mungkin. Enggak karena groupingnya diganti-ganti tuh. Enggak. Sekarang kalau mereka lolos perempat final dan lain-lain, masih di Amerika. Iya, nggak boleh di Amerika kalau gitu. Lo kalau nggak bisa masuk atau bikin pengecualian, ngaco lah. Makanya jangan mencampurkan politik dengan olahraga lah. Atau Amerika di lobby sama FIFA bilang, yang boleh masuk hanya timnas dan stafnya. Jadi fansnya nggak boleh. Itu atau bisa. Dia wave. Jadi ngelarang negara-negara ini kecuali dia lolos Piala Dunia. Only for that event. Ya, tapi untuk timnasnya aja, fansnya tetap nggak boleh. Itu yang mereka takutin kan. Jadi mereka diserbu, terus stay di sana. Itu yang mereka takutin. Makanya jangan terlalu banyak aturan lah. Iya. Ya. Jadi ini isu besar. Gue dengar tadi trending ya, statement lo tentang Qatar ya. Cukup banyak yang respon. Iya. Ya karena gue juga kaget. Loh ternyata ditutup. Ini sekarang bulan Juni hampir Juli kan? Ya. Juli, Agustus, ya 3 bulan.
menghadapi 3 bulan lagi. Coach percayalah, nggak ada perang yang sebentar, Coach. Iya. Ukraine, Rusia 3 tahun. itu 3 tahun. Iya. Itu gue inget banget tuh dari Bu Koni, nggak ada perang tuh yang sebentar. Cuman yang jadi masalah perang ini kan adalah perang rudal. Betul. Iya kan, bukan perang ground. Lebih ngeri, Coach. Karena kalau perang ground mereka harus ngelewatin Irak sama iyalah. apalah negaranya itu. Itu bisa ada iseng peluru kendali lewat, Coach. Iya. Negara orang dilewatin. Iya. Lo tahu Israel warganya udah keluar semua tuh ke Malta, kemana-mana tuh, ke Cyprus. Iya. Aduh.